Assalamualaikum anak-anak. Pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi IPS kelas 8 bab 4 tentang perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. 1. Menjelaskan perjuangan rakyat Indonesia di berbagai daerah dalam menentang kolonialisme dan imperialisme barat. 2. Mengidentifikasi perjuangan rakyat Indonesia di berbagai daerah dalam menentang kolonialisme dan imperialisme barat. Abad 19 merupakan puncak perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah menentang pemerintah Hindia Belanda. Bagaimana proses perlawanan rakyat Indonesia tersebut? Mari kita telusuri. 1. Perang Saparua di Ambon. Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia tahun 1817, rakyat Ambon mengadakan perlawanan di bawah pimpinan Thomas Matulesi atau Pattimura. Pattimura memimpin perlawanan di Saparua dan berhasil merebut benteng Belanda serta berhasil membunuh Residen van den Berg. Dalam perlawanan tersebut turut serta pula seorang pahlawan wanita bernama Christina Martha Tiahahu yang merupakan putri dari Paulus Tiahahu, teman Pattimura. Perlawanan Pattimura dapat dikalahkan setelah bantuan Belanda dari Batavia datang dan Pattimura berhasil ditangkap. 2. Perang Padri di Sumatera Barat tahun 1821 sampai 1838. Perang Padri meletus di Minangkabau, Sumatera Barat, yang merupakan salah satu pusat gerakan kebangkitan Islam di Indonesia. Tokoh gerakan pembaharu adalah para haji yang pulang dari Mekah yang disebut kaum Padri. Merekalah yang menggelorakan semangat kebangkitan Islam. Ide pembaharuan kaum Padri berbenturan dengan kelompok adat atau kaum penghulu. Belanda memanfaatkan perselisihan tersebut dengan mendukung kaum adat yang posisinya sudah terjepit. Perlawanan kaum Padri dengan sasaran utamanya Belanda meletus tahun 1821. Kaum Padri dipimpin Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tambusai, dan Tuanku Nan Alahan. Perlawanan kaum Padri berhasil membuat Belanda terpojok. Sedangkan pada saat yang sama Belanda juga menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro. Belanda sadar jika pertempuran dilanjutkan mereka akan kalah. Lalu Belanda mengajak kaum Padri untuk berdamai, kemudian diwujudkan di Bonjol tanggal 15 November 1825, sehingga Belanda bisa berkonsentrasi ke perang Diponegoro. Belanda berhasil memadamkan perlawanan Diponegoro dan kembali melakukan penyerangan terhadap kedudukan kaum Padri. Kaum adat yang semula bermusuhan dengan kaum Padri akhirnya mendukung perjuangan melawan Belanda, lalu bantuan dari Aceh pun berdatangan. Belanda benar-benar menghadapi musuh yang tangguh dari kaum Padri dan kaum adat. Belanda menerapkan sistem pertahanan benteng stelsel. Benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi dan benteng Fort van der Capellen merupakan dua benteng pertahanannya. Dengan siasat itu, Belanda akhirnya menang ditandai dengan jatuhnya benteng pertahanan terakhir kaum Padri di Bonjol tahun 1837. Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan ke Priangan, lalu ke Ambon, dan terakhir di Manado hingga wafat tahun 1864. 3. Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan satu perang besar yang dihadapi Belanda. Latar belakangnya adalah sebagai berikut. 1. Perlawanan Pangeran Diponegoro tidak lepas dari kegelisahan dan penderitaan rakyat akibat penindasan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda. 2. Campur tangan pemerintah Hindia Belanda dalam urusan Keraton Yogyakarta. 3. Pajak-pajak dan kebijakan ekonomi menjadi sumber penderitaan rakyat. 4. Pemicu utamanya ketika Belanda membangun jalan lalu memasang patok-patok di atas tanah pemakaman leluhur Diponegoro, dan tentu saja Diponegoro tidak terima hal itu, sehingga terjadi perselisihan. Belanda mengutus serdadu untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Perang tidak terhindarkan, apalagi basis pengikut Pangeran Diponegoro direbut dan dibakar oleh Belanda. Diponegoro meninggalkan kota dan Perang Jawa dikumandangkan untuk mengusir Belanda.
perlawanan ini meluas sampai Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bulan Maret 1830 Diponegoro bersedia berunding, ternyata perundingan itu hanya tipu muslihat. Karena Diponegoro ternyata ditangkap dan diasingkan ke Manado lalu ke Makassar hingga wafat tahun 1855. 4. Perang Aceh. Traktat London tahun 1871 menyebutkan Belanda menyerahkan Sri Lanka kepada Inggris dan Belanda mendapatkan hak atas Aceh. Lalu Belanda menyerang Aceh, semangat jihad menggerakkan perlawanan rakyat Aceh. Belanda terdesak, tidak mampu menghadapi secara fisik, lalu Belanda mengubah taktik dengan mengadu domba antara golongan bangsawan dan kaum ulama. Taktik ini berhasil dan Aceh semakin terdesak. Banyak tokoh gugur, Teku Umar gugur di Melavon 1889, Sultan Aceh ditawan diasingkan ke Batavia, Panglima Polem pun menyerah, Cut Nyadin diasingkan ke Sumedang, Cut Mutia gugur. Lalu Belanda mengumumkan berakhirnya Perang Aceh tahun 1904. Namun perlawanan sporadis rakyat Aceh masih berlangsung hingga 1930. 5. Perlawanan Sisingamangaraja, Sumatera Utara. Perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Utara dilakukan oleh Sisingamangaraja 12. Perlawanan ini dinamakan juga Perang Batak, dimulai tahun 1877 dan berlangsung selama 29 tahun. Untuk menghadapi Perang Batak, Belanda menarik pasukan dari Aceh. Akhirnya Sisingamangaraja dapat dikalahkan setelah Kapten Christoffel berhasil mengepung benteng di Pakpak. Kedua putranya ikut gugur, yaitu Patuan Nagari dan Patuan Anggi. 6. Perang Banjar. Perang Banjar berawal ketika Belanda campur tangan dalam urusan pergantian raja di kerajaan Banjarmasin. Belanda memberi dukungan kepada pangeran yang tidak disukai rakyat. Perlawanan dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat. Prabu Anom ditangkap Belanda, lalu tahun 1859 Pangeran Antasari memimpin perlawanan. Pasukan Pangeran Antasari dapat didesak. Pada tahun 1862 Pangeran Hidayat menyerah dan berakhirlah perlawanan Banjar di Kalimantan. Dan perlawanan benar-benar dapat dipadamkan tahun 1905. 7. Perlawanan Jagaraga di Bali. Perang Jagaraga berawal ketika Belanda dan kerajaan di Bali bersengketa tentang hak tawang karang, yaitu bahwa setiap kapal yang kandas di perairan Bali menjadi hak penguasa di daerah tersebut. Pemerintah Belanda memprotes Raja Buleleng yang menyita 2 kapal milik Belanda dan meminta untuk dikembalikan. Raja Buleleng menolak permintaan Belanda. Akibat persengketaan itu, Belanda melakukan serangan dan berhasil menguasai, dan Raja Buleleng menyingkir ke Jagaraga dibantu oleh kerajaan Karangasem. Setelah benteng Jagaraga direbut Belanda, lalu merebut Gianyar dan Kelungkung. Seluruh kerajaan di Bali pun jatuh ke pihak Belanda setelah rakyat melakukan perang habis-habisan sampai mati. Perang ini dikenal sebagai Perang Puputan Jagaraga. Anak-anak kelas 8 sekalian, demikianlah kiranya materi yang telah Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.